Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Renungan hari ini saya berikan judul Intisari Kekristenan. Matius 22 ayat 46, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Saudara, ketika Yesus menanyakan pertanyaannya kepada orang-orang Farisi pada waktu itu, Yesus mengutip dari Mazmur 110 ayat yang pertama. Baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, setidaknya Mazmur 110 dikutip 27 kali. Saudara, mengapa Mazmur ini begitu penting bagi para penulis Perjanjian Baru dan juga bagi gereja? Karena Mazmur ini adalah Mazmur mesianik yang terbesar dan juga paling jelas. Dibandingkan Mazmur mesianik lainnya, Mazmur 110 berisikan tentang Raja Ilahi, seorang raja yang telah ditempatkan di sebelah kanan Allah di sorga dan yang saat ini terlibat di dalam memperluas pemerintahan rohaninya ke seluruh bumi. Secara signifikan, Mazmur 110 juga mengajarkan bahwa sosok Mesias ilahi adalah menjadi seorang imam, menjalankan fungsi-fungsi imamat, dan bahwa selain itu ia harus menjadi seorang hakim yang pada akhir zaman akan mengumumkan penghakiman terakhir atas bangsa-bangsa dan setiap orang yang ada di muka bumi. Edward Reynolds adalah salah satu ekspositor besar Mazmur 110. Dan dia menulis bahwa Mazmur ini adalah salah satu nubuatan yang paling lengkap dan yang paling jelas berbicara tentang pribadi dan jabatan Kristus di seluruh Perjanjian Lama. Saudara, Reynolds percaya bahwa Mazmur ini mengajarkan doktrin Trinitas ilahi, inkarnasi, penderitaan, kebangkitan, kenaikan, dan doa syafaat Yesus Kristus, persekutuan orang-orang kudus, penghakiman terakhir, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Sedangkan Charles Spurgeon, pengkhotbah baptis besar abad 19, mengajarkan bahwa Mazmur 10 secara eksklusif berbicara tentang Yesus Kristus, bukan tentang Daud. Saudara, kesimpulan dari perikop adalah bahwa Yesus Kristus adalah intisari dari kekristenan. Dia adalah Tuhan. Karena itu kita harus berbalik dari semua dosa dan datang kepada Dia. Saudara, kita dapat membantah klaimnya. Jutaan orang juga melakukannya. Tetapi jika Yesus adalah seperti yang Dia klaim, saudara, tidak ada pilihan yang masuk akal atau benar yang terbuka bagi kita selain kesetiaan penuh kepadanya. Saudara, Kolonel Robert Ingersoll, seorang agnosis terkenal dan memproklamirkan dirinya pada abad terakhir, bukan teman kekristenan. Tetapi dia berkata pada satu kesempatan, meskipun dalam nada yang kritis, dia mengatakan kekristenan tidak dapat hidup damai dengan bentuk iman lainnya. Jika itu agama benar, hanya ada satu juru selamat, satu buku yang diilhami, dan hanya satu jalan sempit kecil yang menuju ke surga. Itu benar, saudara. Jika Yesus adalah anak Allah yang kekal, yang menjadi manusia untuk memberikan kita keselamatan, apakah Dia anak Allah? Apakah Dia juru selamat? Jika iya, kita harus mendengarkan seruannya untuk bertobat, dan kita harus beriman percaya kepada Dia. Itu adalah tuntutan Injil, dan kita harus mengikutinya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh kembali mengingatkan bahwa Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Tuhan, Raja satu-satunya di muka bumi ini. Dan kami bersyukur kami memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami terus dibawa untuk dekat dengan-Mu ya Tuhan. Ampuni untuk setiap segala dosa kami. Dan biarlah kehidupan kami hari demi hari boleh berjalan hidup di dalam kekudusan. Biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur pada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.